Oke guys, kita kedatangan paket lagi ya. Jadi ini kita langsung aja buka. Nanti kita juga bongkar ya isi dalamnya. Oke, kita buka aja. Oke, untuk paketnya aman ya, nggak ada tanda-tanda seperti ketimpa apa ya. Di double kardus aman. Jadi selain video ini untuk review juga sebenarnya, wah kena kamera. Sebenarnya ya untuk pengaman aja guys, kalau beli-beli barang itu secara online terutama ya. Itu teman-teman ada bagusnya di videoin ya. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Jadi saya ini beli switch CRS tipe, ntar saya buka dulu ya. CRS tipe ini 326 24 port gigabit, 2 port SFP plus ya. Jadi ini saya beli untuk di cabang nanti ya. Jadi untuk di jaringan yang tempatnya di cabang. Jadi mungkin video lengkapnya nanti saya akan bikin juga pemasangan dan cara kerjanya ya. Jadi ini aksesoris. Ini kalau nggak salah sih mountingnya ya, mounting rak mountnya. Nah, kita dapat mounting rak mount untuk di sisi kanan kiri. Kemudian ini adaptornya berapa volt ini? Kita cek dulu ya. Oke. Adaptornya ini 24 volt 1,2 ampere ya. Oke, langsung aja ya. Nanti kita bongkar dan kita lihat-lihat isi dalamnya. Oke, sekarang kita buka unitnya ya. Ini udah saya buka sih bautnya ya. Jadi switch ini memiliki 24 port gigabit LAN dan 2 port SFP plus ya. Dan di sini ada port konsol yang nantinya bisa untuk manajemen config secara CLI ya. Nah, kita langsung buka aja. Nah, ini dalamnya ya. Jadi ini casingnya kayak apa ya, terbuat kayak dari seng. Ya, ini dalamnya kita zoom ya. Dia terdapat IC switch ya, ini switch chip, dan ini tipe-tipenya ini ada LGP 5409 ya. Ini kebalik sini. Nah, dia terdapat 1 2 3 4 5 6. Jadi di 24 port ini di handle oleh switch chip ini ya, 6 IC switch. Nah, dan diteruskan ke switch chip tipe apa ya, nanti saya sertakan, saya lupa tipenya apa. Dan kalau yang SFP itu di handle sendiri ya, dengan switch chip sendiri ya. Ini kita nggak bisa lihat tipenya apa, tipe switch yang dipakai apa ya. Mungkin di database datasheetnya nanti ada ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi sederhana sih. Dalemannya itu nggak terlalu rumit, nggak seperti router board ya. Jadi kalau kalau switch ini cukup sederhana ya. Ini satu regulatornya cukup sederhana ya. Ini menggunakan voltase 10 hingga 28 volt ya. Dan ini nggak pakai power supply ya, jadi langsung pakai adaptor. Jadi kalau adaptornya rusak ya tinggal diganti dengan adaptor yang voltasenya sama dan ampernya juga mencukupi ya.
Nah, jadi nggak ada seperti IC tambahan lagi ya. Jadi cukup IC switch chip yang SFP. Ini SFP-nya 10G ya ngomong-ngomong ya. Jadi switch CRS ini tipe 326 ini sudah mampu menghandle traffic 10G ya, 10G layer 2 ya. Jadi ngomong-ngomong switch ini sebenarnya support juga routing ya, IP routing atau yang dikenal layer 3 berhubungan dengan IP ya, nggak hanya switch, tapi nggak diperuntukkan untuk jadi router ya. Meskipun secara fungsional bisa digunakan sebagai router ya, bisa kita bikin routing statik, routing dinamik, bahkan hotspot pun bisa. Tapi dengan adanya yang CPU switch ini nggak didesain untuk menghandle service seperti itu ya. Jadi hanya fokus ke layer 2 nya ya. Jadi hanya meneruskan paket VLAN ya dengan paket routing. Nah, versi terbaru router OS 7 ya, 7 titik berapa gitu ya, ada fitur hardware offload IPv4 ya, kalau nggak salah sih sebutannya seperti itu. Nanti kita coba juga secara real ya, di jaringan network real. Nanti kita coba layer 3 hardware offload ya, sorry tadi itu namanya. Nanti kita coba fitur itu, fitur layer 3 hardware offloadnya kita coba menggunakan BGP ya. Nah, kan mungkin teman-teman jarang banget mengkonfigurasi BGP ya. Ya, nanti kita demonstrasikan waktu pemasangan perangkatnya ya. Jadi dalamannya sederhana aja ya, nggak terlalu banyak komponen seperti router. Kalau router kan ya lumayan banyak tetek bengeknya, dan ini ya sederhana. Dan sebenarnya saya pengen buka ini ya tadinya ya, baut-bautnya udah saya buka tadi, cuma waktu saya coba angkat ternyata ini harus dibuka juga. Nah, kalau saya buka ini otomatis heatsinknya kan kebuka tuh. Saya nggak buka ya karena saya nggak punya thermal place-nya. Kalau ini saya buka pastinya thermal place-nya akan harus diganti ya, harus diganti baru kalau udah pernah dibuka. Jadi saya nggak buka ya karena nggak punya cadangan thermal place. Kalau nantinya mau pasang lagi harus dikasih thermal place yang baru. Jadi kalau pakai yang lama itu jadinya nggak optimal karena udah pernah dibuka. Nah, mungkin ya cukup sekian dulu ya video bongkar-bongkar switch CRS 326 yang tipe 24G 2S RM itu Rackmount ya. Kan ada yang versi indoornya IN kalau nggak salah ya. Jadi kalau versi indoornya itu nggak ada rack mountingnya ya, jadi ditaruh di meja biasanya. Kalau ini bisa ditaruh di rack server ya. Nah, dan ini juga nggak ada kipasnya ya. Nah, ini lupa saya tadi nyebutin kipas. Jadi di casingnya itu ada kipas, tapi defaultnya itu nggak ada kipasnya, nggak ada kipas yang terpasang. Dan saya lihat di boardnya juga itu ada soket kipas. Sebenarnya ini soket kipas ini guys. Nah, dua ini soket kipas yang bisa dipasang kipas harusnya. Cuma dari pabrikannya itu nggak pakai kipas. Dan saya udah nyoba switch ini dipasang di lokasi yang ekstrim ya, cukup ekstrim ya, suhunya sekitar 40 sampai 60 derajat di atas bukit. Ya oke-oke aja sih tanpa kipas, tanpa pendingin lainnya ya. Di box yang lumayan panas suhu dalamnya kalau pas siang-siang. Dan udah hampir setahun sih belum ada kendala di switch ya. Kalau teman-teman penasaran bisa lihat di vlog saya waktu perbaikan power supply ya. Silahkan dicek aja di YouTube channel saya. Di situ ada ya kalau teman-teman pengen tahu keadaannya ya, keadaan lokasi yang dimana switch ini sama persis ya, tipenya ini saya pasang di lokasi yang cukup ekstrim itu
tanpa kendala. Jadi kalau Mikrotik ya cukup maknyos ya. Cukup maknyos, durability-nya sudah teruji. Ya. Oke, cukup sekian dulu review bongkar-bongkar dari saya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Bye bye.